100 halaman 125. Ayat 100 yang berbunyi kulla yastawil khabis, dengan batasi kulla yastawil khabis, tengah-tengah. Ayat 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sama-sama. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala bisabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Semoga Allah mengajari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak sempurna menjadi sempurna. Amin. Dengan lihat ayat 100, di situ sudah ada muslim slide-nya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabisu wat thayyib. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama antara jelek dan yang baik. Saya kasih tema buruk yang mempesona. Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. La yastawi, tidak sama al-khabisu, jelek, buruk, wa thayyib, dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun walaupun yang jelek itu membuat kalian takjub, membuat kalian itu terheran-heran. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama antara yang jelek dengan yang baik, walaupun yang jelek itu menjadikan kamu terheran-heran, terpesona. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, maka takutlah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Masih ada kaitannya dengan surat Fatir, bawahnya Muslim, yang pernah kita kaji ayat 12, meneguhkan. Fatir
Al-Fatir 19 sampai 22. Perbandingan buta dan melihat. Wa ma yastawil a'ma wal basir, tidaklah sama. Harus sama ya Bapak, tidaklah sama yang buta dan yang melihat. Turun itu bertasbih. Walal zulumatu walal nur, tidaklah sama. Inilah apa kesini atosnya. Tidaklah sama gelap gulita dengan cahaya di atas saya. Walal dilu walal harur, tidaklah sama dalam naungan dengan yang kepanasan. Wa ma yastawil ahya walal amwat, tidaklah sama hidup dan mati. Innallaha yusmi'u man yasha'u, sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada yang dikehendaki. Wa ma anta bimusmi'in, sedangkan kamu Muhammad tidak mampu memberikan pendengaran man fil kubur, kepada siapa yang ada di dalam kubur. Surat Al-Maidah, surat Fatir ini memotivasi kita untuk semakin menyempurnakan gerakan sholat dan hati sholat. Karena tidak sama yang sempurna wa husni ibadati dengan yang asal-asalan. Maaf, kita kaji, kita review. Ketika kita berdiri sholat, ruku dan sujud, gerakannya masih untuk meneguhkan tidaklah sama yang jelek dengan yang baik. Tidaklah sama orang yang sholatnya sungguh-sungguh dengan orang yang sholatnya itu asal-asalan. Nanti kaitannya pada respon Allah, nanti kaitannya pada sambutan Allah, nanti kaitannya adalah dalam kehidupan. Jadi hukumnya wajib orang yang sholatnya itu benar mendapatkan kifayatun. Ya insyaallah. Nah stop. Ketika kakinya dulu itu simpan dulu, kakinya itu gambar kaki yang lurus itu nanti berkaitan ketika rukuk seperti ini. Gambar kaki. Ketika telapak kaki itu lurus seperti ini, lurus itu bukan lurus yang dalam, tapi luar. Lurus. Saya bolak-balik ingatkan mesti gini lagi. Anak-anak itu ya Allah, gini lagi. Yang lurus adalah luar kaki. Ini dalam, lurus. Lurus. Kalau berdirinya lurus seperti ini, nanti layas tawi ya, tidak sama antara yang ini sama ini, tidak sama. Jangan dianggap sama, tidak sama. Nanti efeknya adalah ketika sholat jamaah, tumit ketemu tumit, ya, tumit ketemu tumit, kelingking ketemu kelingking. Kalau begini nggak ketemu, jadi nanti ketemunya itu gini, kelingking, jadi ada. Tumit ketemu tumit, nah, kemudian kelingking, nah sini, ya, ketemunya seperti ini. Jadi lurus dan rapat bukan seperti ini. Ya, mari kita sempurnakan. Ruku masih. Ketika gerakan ruku itu tarikan otot menjadi lurus. Nanti tolong dipraktekkan sendiri. Kakinya begini, kemudian dengan lurus yang ditarik pasti lebih sakit. Salam. Ketika telapak kaki itu lurus, maka tarikannya akan sempurna. Betis, paha, ekor, lurus. Ketika ini membuka seret-seret, maka akan lebih sakit. Lurus dan itu kotak di sini, di sini nanti.
Sini nanti akan retak-retak stretching yang betul-betul menyehatkan. Ya, yang betul. Nah, stop ini. Terus yang retak-retak. Ayatnya adalah warka'u ma'rofi'in, rukuklah yang benar-benar rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Stop sini. Pas keadaan fisiknya ini waktu ibadah baca dong. Fisiknya kan harus berusaha waktu ibadah sebenar-benarnya sesempurna mungkin. Baru hatinya di sini Pak Mudir raka tuwa bika aman tuwa laka aslatu kosa ala kasami. Ini diserahkan kepada Allah. Wa basori mata wa mukhi ota wa izomi tulang wa asobi saraf wa dami darah wa lahmi daging wa mastaqolla bi wadami sekujur tubuh. Sudah seperti itu bacaan. Apa subhanallah, oh ya Allah hamidulillah. Gitu layas tapi apa tuh sudah apa lah doa rukuk yang itu. Oh sya'ala kasami wa basari wa mukhi wa azmi wa asobi wa mastaqolla bi qadami billahi rabbil alamin. Ini subhana rabbiyal azim ini cepat terakhir betul layas tapi layas tapi. Bagaimana kita rukuk yang tidak mau bangun kalau modelnya seperti itu? Orang yang rukuknya seperti itu zuluman masih dalam kegelapan. Tapi orang yang rukuknya itu badannya berusaha sesempurna mungkin mengikuti Rasulullah, hatinya juga ikut. Nah nanti ketika kita rukuk itu juga diseleksi sama Allah. Insi. Apa insi itu? Menurut Mu'adz bin Jabal, insi amal yang soleh, amal yang diterima Allah itu syarat keempat. I, ilmu. N, niat. S, sabar. Kemudian ikhlas. Jadi gak gampang. Harus betul-betul mentirakan diri. Kriteria amal soleh, amal baik tadi loh, artinya gini. Kriteria amal soleh yang diterima Allah itu ada 4. Al amalu soleh alladzi fi arba'ati asya al ilmu. Ilmunya harus aktif terus. Gimana doa rukunya aktif apa enggak tadi? Mulai balik subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Kan aktif. Wong setan aja corona aktif kok. Sekarang daftar yang baru enggak? Itu ada tim satgas itu apa itu? Dulu apa? Delta, kemudian apa lagi? Omicron. Sekarang apa lagi? Besok apa lagi kira-kira? Pak Abang, jangan tahu nggak virus komputer itu update terus nggak? Antivirusnya juga harus update. Nah kita itu ilmunya nggak update, setan update. Ya kalah terus. Niatnya harus diupdate, sabarnya, ikhlasnya. Saya membaca ini itu ya Allah sebagai barometer amal saya, bahwa amal saya ini layak diterima apa tidak. Itu harus dievaluasi terus. Tingkatan niat saja itu juga masih tingkatan niat saja. Niat kita itu rata-rata baru diusolli, baru dinawaitu. Padahal niat itu maknanya apa? Saya ambil dari kitab ini. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Niat menyengaja mulai awal sampai akhir wa mahal wal qalbu. Tempatnya di hati. Ditalafutkan, dibaca niat itu untuk membantu hati. Usolli fardasubi Allah. Dibaca itu untuk membantu hati. Dan niat itu bukan sekedar di awal. Niat itu awal, tengah, akhir. Muqtarinan.
barengi, bifili, barengi bergerak, barengi perbuatan. Di sini kayak ibaratkan seperti membawa segelas air minum penuh, kemudian dibawa kepada majikan, dibawa mulai awal sampai akhir itu tidak berusaha tidak tumpah. Jadi hati-hati mulai awal sampai akhir. Lihat saya, ketika membawa seperti ini pikirannya ikut nggak? Hatinya, jiwanya, dan berusaha tidak tumpah untuk dipersembahkan kepada majikan, dan mempersembahkannya itu dengan adab, dengan sopan santun supaya diterima. Kalau ini bawanya dilempar, ditolak apa diterima? Kalau bawanya ini airnya habis, ditolak apa diterima? Nah, kita itu apa itu? Niat di awal muat, nggak taunya gini. Allah, Sami Allah liman hamidah. Berarti niatnya diupdate nggak, Pak? Niatnya diupdate nggak? Pemahaman niat kita itu rata-rata bacaan, rata-rata di awal, tengah kosong, akhir tambah kosong. Terus apanya yang dipersembahkan? Apanya yang dipersembahkan? Gelas yang kosong itu. Akhirnya dari Gusti Allah, bro, awak mungkin nemen nih, ngemai yang kosong itu. Dan memberi yang penuh dan yang terbaik. Ya beluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya terus terang, saya sampai hari ini berusaha memperbaiki gerakan, walaupun trainer, memperbaiki mana yang belum ya, mana yang belum, itu memperbaiki. Dan pasti di awal saya melibatkan Allah. Inni ala zikrika, dengan bantu zikir, wa syukrika, dengan bantu syukur, wa husni ibadatika, dengan bantu untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik, baik secara zahir jasmani, batin atau rohani. Ini berat ini. Niat berat. Makanya innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung kepada niat, dan niat itu tempatnya di hati, niat itu tempatnya di batin. Perhatikan, dan mulai awal sampai akhir tidak boleh lengah. Ada pertanyaan, Ustaz, terus yang sholat yang ngelamun kemana-mana itu termasuk niat gak? Ya enggak, otomatis airnya apa? Tumpah. Airnya tumpah. Allah menerima baik secara zahir. Kalau berdirinya seperti itu, wallahu a'lam, itu baru fisik. Sedangkan batinnya, hatinya yang masih ngelamun kemana-mana, itu jelas ibu daya setan. Kembali lagi masih kepada gerakan ruku. Allah itu enggak butuh ruku yang asal-asalan, ruku yang Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i. Nah, kenapa di sam'i? Karena di sini banyak maksiat ini, telinga-telinga ini. Wa basori, matanya. Kalau bahasa saya itu begini, ya Allah jangan cuci maksiat telingaku ya Allah, sehingga mendengar bacaan Al-Quran itu enggak peka, ngaji gampang ngantuk. Wa basori, saya khususkan mataku ya Allah, dengan operasi. Kalau bahasa saya itu biasanya mengkaitkan Rasulullah sebelum di-Isra Mi'rajkan kan dibelah, dioperasi. Jadi anggota tubuh kita itu harus dioperasi. Telinganya harus dioperasi, dibersihkan supaya nanti peka terhadap bacaan Al-Quran. Mata kita juga harus dioperasi, dibersihkan. Kalau matanya bersih, segala apa yang dilihat itu wajahnya Allah. Fa'ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kalau telinganya bersih, apa yang didengar itu adalah Allah. Kita kan masih kebalik. Apa yang didengar setan, apa yang dilihat setan, apa yang dirasakan setan. Tangannya menjadi setan, suka menyakiti dan lain sebagainya.
Ini jadi wakil Allah atau wakil setan? Nah kalau sholatnya itu modelnya rukunnya asal-asalan kan sholat kesetanan, nanti setelah sholat tambah menjadi setan. Setan ketemu setan, satu channel itu, setan ketemu setan. Tolong semoga kita bisa praktek surat Al-Maidah ayat 100 tadi. Ya. Kul la yastabil khabis wa thayyib. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama amal yang jelek. Amal yang jelek itu yang gerakan sholat asal-asalan. Ini belum luas pada amalia sedekah, bekerja dan sebagainya. Ini baru spesifiknya di sholat itu. Tidaklah sama orang yang amal itu jelek dengan yang baik, walaupun yang jelek itu memukau. Ya Allah, sholat sampai mau luar biasa, cukup sudah mendapat ujian itu. Ya, kebanyakan yang jelek itu pendukungnya banyak. Betul Pak? Ya. Jadi kalau ada presiden jadi, bupati jadi, berarti yang milih itu banyak. Itu jangan GR, jangan-jangan yang memilih adalah jelek ketemu jelek. Karena secara matematika antara baik sama jelek itu banyak mana? Khusyuk dan tidak khusyuk banyak mana? Orang bersih dan orang kotor banyak mana? Yang masuk surga dan yang masuk neraka banyak mana? Makanya jangan GR ketika menjadi kelompok yang banyak. Jangan-jangan banyaknya itu termasuk khabis. Coba satu masjid yang khusyuk dan tidak khusyuk banyak yang mana? Banyak tidak khusyuk. Imam yang khusyuk benar-benar sholat, kemudian ada makmum yang banyak asal-asalan, mesti nggak disukai. Maka nanti akan ketemu makmum yang benar-benar sholat. Ya ini sholat yang saya cari. Sebaliknya ketika ada imam asal-asalan, kemudian di belakang itu ada makmum yang sholatnya sungguh-sungguh, Rasulullah nggak yang sungguh-sungguh. Sedangkan makmum yang asal-asalan mantep, cocok. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, jamaahnya itu pilih ustadz kiai yang guyon. Ustadz kiai yang guyon seneng gak? Sedangkan kalau kiai ustadznya serius, gimana? Channel itu ketemu channel. Pak Khalid dari yang mana? Yang serius apa yang guyon? Ya itu channel sampean. Baik ketemu baik, satu channel. Jelek ketemu jelek, satu channel. Dan baik dengan jelek tidak pernah ketemu. Dan kita ini sering ketemu yang baik apa yang jelek. Kalau sering ketemu yang jelek berarti hati kita jelek. Tentukan pilihan jenengan, ingin pindah baik apa ingin pindah jelek. Saya ini kalau sholat khusyuk ternyata nggak ada temannya. Jangan-jangan yang khusyuk ini salah. Oh. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Ini di kantor Pak Afan, semuanya senang ketika pembagian uang. Ternyata ada yang orang bersih. Ini kalau tidak saya tidak mau menerima. Kira-kira orang satu seperti ini dibenci apa disenangi? Kamu itu sok suci. Betul gak? Oh, duit kok gak gelem. Yang mencari haram aja sulit kok. Apalagi mencari halal. Ini kalau kita kaitkan, kemarin saya bilang sama Mas Yudi, ada mobil, ada sepeda motor, diisi pertama sama pertalit, yang atasnya tadi pertama tubuh. Itu mesinnya beda nggak? Harus beda nggak nanti? Pengaruh pada mesin? Akhirnya saya mikir, oh ini yang disebut makanan halal, subhan dan haram. Makanya hati kita itu sering mogok.
Pak Khairul jadi itu bensin diisi solar. Apa gak mau? Pak Bupati Bedi, betul gak gitu? Pengaruh gak gitu? Ini berarti katakanlah Muhammad tidak sama yang makanan jelek sama yang baik, yang makanannya halal sama yang haram, yang sulit itu tidak sama, tidak sama. Mesin itu gak bisa dibohongi, apalagi hati, apalagi Gusti Allah gak bisa dibohongi. Jadi sangat berpengaruh sholat khusyuk dan tidak pada makanan kita sehari-hari. Itu tadi kenapa dengar jadi? Jadi aku mau makan apa, di sini rusak. Betul nggak? Warok dan tidak itu beda. Halal, haram, subhat itu beda. Bukan kita beda, itu beda sekali. Mesin itu beda. Ya, bahan bakar yang bagus setengah dan yang jelek itu beda. Tariannya itu beda. Gampang rusaknya itu yang mana? Nah, kita itu masuk hati yang baik apa yang gampang rusak. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bawahnya masih. Allah berfirman, bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Membaca Al-Quran sebenar-benar bacaan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah diberi kitab, sahabatnya Rasulullah, itu kalau membaca kitab, kalau membaca Al-Quran, itu bacaannya itu haqqa tilawati. Hati-hati kalau ketemu ayat Al-Quran dan kata-kata haqqa. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Ini nyambung dengan orang yang membaca Al-Qurannya asal-asalan dengan orang yang membaca Al-Quran zahir dan batin ayat. Haqqa tilawati. Pak Heru, tilawati jilid berapa nih? Al-Quran Ustaz, Al-Quran nulis TPG. Tilawati itu jilidnya berapa? Jilidnya 6. Iqra itu juga 6. Umi 6 ya. Nah, kalau Wafa itu 5. Nah, kalau jilid berapa? Kejilid Ustaz. Kejilid. Jelas beda bacaan yang enak sama yang tidak enak. Enak itu ada dua, enak suara sama enak hati, tidak sama. Mereka yang diberi kitab, kalau membaca Al-Quran itu bacaannya itu haqqo, sebenar-benar bacaannya. Makanya menghasilkan ulaika yu'minuna. Semakin membaca Al-Quran, imannya itu semakin bertambah. Bukan kena sindir fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bukan kesindir sebelum membaca, setelah membaca Al-Quran sama saja tidak beriman. Ini kan nyindir kita sebelum sholat dan sesudah sholat kok sadar banyak hilang. Berarti sholatnya berhasil apa tidak berhasil? Ini jadi pencuri ini sing gak sholat apa sing sholat? Wa man yakfur bi faulaika hum khasirun. Barang siapa yang kufur, mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Ada juga sudah membaca Al-Quran berkali-kali tapi tambah kafir. Banyak apa banyak? Banyak. Saya membaca Al-Quran kok semakin tidak percaya, itu salah. Saya ini membaca Al-Quran kok pengetahuannya tidak bertambah, salah. Belum hakko tilawati. Hakko tilawati. Sudah gini aja, masuk pada sholat. Dengan kalau membaca Al-Quran di dalam sholat atau dibacakan, itu ada tambah iman apa tidak? Kalau imamnya panjang, ikhlas apa tersuruh? Kira-kira coba itu.
Membaca yang betul-betul membaca. Nanti ada ayat Al-Quran itu. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan jadi kamu orang yang berkata, saya mendengar, tapi pada hakikatnya tidak mendengar. Lagi-lagi adalah fokusnya di hati. Kalau membaca Al-Quran, lesan membaca, hati angen-angen sak maknane. Ustaz, saya belum bisa. Baik, saya kasih cara. Kalau belum tahu artinya, hatinya ngikut. Banyak jamaah yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah orang yang tidak tahu artinya Al-Quran, tidak tahu artinya doa, bisa khusyuk? Saya jawab, bisa. Ini ditanyakan di radio. Bisa, asalkan ketika membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, hatinya ngikut, menyertai. Terus pokoknya dibatin, dirasakan, tahu tidak tahu, hatinya ngikut. Tiba-tiba ini berbes diri, menangis. Setelah selesai sholat, dibuka terjemahannya. Loh, kok jawaban masalahku? Pernah seperti itu? Ya, hatinya ngikut. Kalau yang khusyuk itu harus tahu artinya, berarti logikanya orang yang paling khusyuk adalah orang Arab. Orang Arab. Ya. Ternyata yang bisa khusyuk, lihat saya, yang punya hati. Yang hatinya itu menyertai. Nanti kalau sudah disentuh ayat yang sesuai dengan bacaan, lama-lama ingin tahu artinya udah. Ya. Ingin tahu. Ya, ingin tahu. Nanti ada di dalam surat Al-Alaq itu sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ada di dalam surat Al-Alaq itu Sabbihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Tolong digaris bawah sini. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu Muhammad melalui malaikat Jibril. Setelah itu nggak lupa-lupa. Saya langsung termenung. Oh, maksudnya gini. Perhatikan supaya paham. Oh, ada orang membaca sendiri dan ada orang yang bacaannya itu sudah disentuh. Hampir sama seperti inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Jenengan kan membaca, tiba-tiba ada ayat yang menyentuh, kemudian lihat terjemahannya kok cocok dengan sesuai masalahku. Itu terngiang-ngiang enggak? Dan tidak lupa, saya loh ketika baca surat Al-Baqarah pada ayat ini kok menangis, ternyata jawaban terngiang-ngiang. Iya, enggak lupa-lupa, yaitu namanya inna sanuqri'uka fala tansa. Perhatikan, illa masya Allah. Kalau Allah itu berganda. Jadi kalau panjenengan itu membaca sehari 1 juz, apakah semua ayat itu menyentuh? Jangankan 1 juz, 1 lembar aja. Itu kedisian nyantuh itu apa dulu? Betul kan? Kita mencari sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Bacaan seperti itu namanya haqqo tilawati, yang menghasilkan ulaika yu'minu nabi. Apakah setiap bacaan mendapatkan itu? Tidak. Jadi kita membaca dengan istiqomah, nanti lama-lama akan mendapatkan sering sentuhan seperti itu. Dan itu bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Makanya, lihat-lihat, makanya mereka itu kami beri kitab. Perhatikan kata-kata mereka itu kami beri kitab. Maksudnya itu kami sentuh hatinya dengan ayat itu. Jadi kan sekarang mendapatkan Quran ini langsung dari Allah apa warisan nenek moyang? Paham gak maksudnya gitu? Ya. Makanya Al-Quran nanti belum saya jelaskan.
kemarin saya baca Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur untuk meneguhkan hatimu. Perhatikan, berangsur-angsur meneguhkan hatimu. Baik, Al-Quran itu berapa ayat sih? Paling gampang 6. Berapa persen yang sudah menyentuh hati? Ustaz, jangan bilang menyentuh hati, mocok kabeh dulu Ustaz. Paham berarti maksudnya itu? Dari 6.666 yang sudah menyentuh sampai kita menangis itu berapa ayat? Kumpulkan. Oh, belum waktu. Mau sampai situ Pak Jono. Oke. Kalau sudah baca secara lisan sudah semua, Pak Ferul, kata berapa kan boleh? Gak undang-undang tumpengan. Dulu ketika saya ngaji itu, kalau sudah baca 30 juz biasanya apa? Di desa. Tumpengan itu dalam rangka syukur supaya nanti apa? Istiqomah bacanya itu. Istiqomah. Betul gak? Ya Allah, itu karunia. Bisa membaca secara lisan 30 juz. Pak Afan, 30 juz, bukan juz 30. Itu maknanya beda. Ya Allah ya Karim. Gimana Pak Tri? Juz 30 apa 30 juz? Apa S juz? Ya Allah. Secara lisan, setelah itu nanti masuk ke hati. Dan masuk ke hati itu Pak Agung, Pak Jono, Pak Tri, itu nunggu ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena dulu ayat turun peristiwanya ada, cobaannya ada. Nah kita ini kan baru kajian, sifatnya kajian. Ayat itu bukan sekedar kajian. Biasanya setelah dikaji, kita ngomong, mari kita ke ujian. Kadang kebalik, kadang ujian dulu baru jawaban ayat. Kita sering yang mana Bu tadi? Sok kosong ya. Kita ini sering ujian dulu, setelah itu ada jawaban, alhamdulillah. Terkadang juga sama, ya Allah. Kemarin saya bicara tentang yang Bu Edi saksinya, tentang hati yang terkunci. Hati yang terkunci adalah ibaratnya seperti gembok. Setelah kajian hari Senin, gembok itu kabar, pintu pagar itu gembok, gak iso praktek temenan. Ya Allah. Saya sudah mencantumkan gemboknya ternyata gak bisa dikunci. Akhirnya dikasih uli, dan uli itu butuh lama itu. Kan butuh meresap ke karatan. Ya Allah, itu langsung praktek ini. Jangan pernah nggak masuk rumah kemudian yang tidak pernah dimasuki dan gemboknya tidak pernah dibuka, apa yang terjadi? Susah itu. Semoga paham. Hati ini kalau tidak pernah sering-sering dibuka, itu khawatir seperti itu. Khotamallahu ala qulubi, terkunci. Tolong dirasakan. Semoga ayat-ayat yang kita kaji itu membuka kunci-kunci yang sudah lama dikunci setan itu. Itu yang biasanya apa? Langsung menetes air mata itu. Kalau ada kuncian yang kebuka itu, ya. Kita misalnya sudah terbuka di C, itu D-nya masih terkunci. Bisa kata Allah, wocor mana? Hatimu masih ada yang terkunci. Dibaca dengan hakot tilawati, buka D, tapi E itu masih terkunci, dan kita tidak tahu kuncinya E itu surat apa, ayat apa, dan lewat siapa kita tidak tahu. Berarti kadang lewat pagar saya, kadang itu lewat santri saya, kadang lewat tukang becak. Biarkan Allah itu memberikan multi hidayah lewat siapa. Tidak harus lewat kiai, tidak harus lewat ustaz. Terkadang itu lewat protesan anak kita. Kalau kita fair loh ya, kalau kita jujur ya, biarkan. Ya Allah, alhamdulillah. Terus silakan disyukuri.
Semakin disyukuri biasanya nanti Allah akan menyentuh lagi. Nggak tahu lewat siapa itu. Kita jangan menutup diri, kita jangan jaim. Kita bolak-balik baca Al-Quran, tapi nggak bersedia disentuh ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat takdir-takdir itu namanya kauniyah itu. Kejadian demi kejadian. Lihat saya, Quran ini dengan segala kejadian tidak pernah kontradiktif. Semuanya saling relevan, saling berkaitan. Cuma hati kita yang sering khotam Allah atau sumum bum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjadi sholat yang inna sholati, membaca Al-Quran yang haqqa tilawati, sehingga nanti kita itu dikumpulkan orang-orang yang mudah. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Jadikanlah ayat yang kita kaji itu manfaat, menyentuh hati ya Allah. Ayat yang manfaat, ayat yang menyentuh hati. Hadis yang manfaat, hadis yang menyentuh hati. Takdir demi takdir yang menyentuh hati ya Allah. Maafkan ya Allah. Selama ini sholat kami asal-asalan, bacaan Al-Quran kami asal-asalan. Ya muqallibal qulub, dengan kali hati kami ya Allah, yang semula cenderung asal-asalan sekarang cenderung kepada indah yang sesungguhnya ya Allah. Pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Pertemukan kami dengan ayat-ayat dalil-dalil sebagai penuntun ya Allah. Tuntun kami untuk memasuki bulan Ramadan, mempersiapkan diri seperti orang-orang yang soleh. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Nah, turut doakan orang tua kita. Pintunya Ramadan di situ. Doakan orang tua kita. Doakan. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. Kita untuk beramal soleh itu butuh ilham, butuh tuntunan. Jangan sombong bisa amal sendiri. Kalau amal sendiri itu pasti asal-asalan. Tapi kalau amal yang dituntun itu ada sentuhan. Wa an a'mala shalihan. Berarti kan tardahu, amal yang kau ridhoi. Nah itu harus nulis itu. Amal yang kau ridhoi, amal yang kau terima. Kalau sudah diterima Allah itu jangan disombongkan. Tapi Rahman Rahim. Baik, tolong diperhatikan doanya Nabi Sulaiman. Kita itu kalau kepingin amal soleh yang diridhoi Allah itu butuh auzi'i. Auzi'i itu ilham, hidayah, tuntunan. Nanti panjenengan itu bisa membedakan amal yang dituntun sama amal yang dibiarkan. Ada lagi amal yang pakai nafsu. Kalau sudah terbebas dari amal yang nafsu, amal
yang liar, sudah masuk kepada amal yang dituntut. Gini Pak, aku yang disi koyo ngono. Maka nih ketika lihat kocok koyo ini tuh Allah mati komi fa'inna mulaya. Terus saya jujur aja. Saya kan lagi sholat, Pak Tri. Terus di samping kita itu sholatnya gerakannya masih kosong. Gerakannya masih kosong itu. Maksudnya gak ada niatnya, gak ada pemaknaan. Itu gerakannya terasa gak itu? Terasa aku bisa koyo amal yang belum tertuntut koyo kenapa? Aku bisa koyo ngono. Yang asal-asal aku bisa koyo ngono. Pacok Rasulullah kan didoakan Allah majikum. Ya Allah berikan hidayah. Biar nanti satu channel. Lalu saya berdiri di masjid Sidoarjo, enggak saya sebutkan. Saya sudah pernah berikan pelatihan di sana. Dia ikut pelatihan. Ya Allah, saya masih berdiri, dia 2 rakaat sudah salam. Sudah salam, saya masih berdiri. Ya saya baca cuma satu-satu aja. Iftitah 1 Al-Fatihah, tapi kan dimaknai, dihayati. Rasulullah disuruh kulla yastawil khabisu wa thayyib. Tidak sama, yang jelek sama yang baik itu tidak sama. Sensor baik dan tidak itu kan Quran dan hadis, bukan sensor otak manusia. Ustaz, ini kan secara umum loh. Secara umum. Lah kalau secara umum silakan jamaah di masjid. Umum khusyuk apa khusus? Jadi khusyuk itu memang kelas khusus memang. Kelas khusus. Coba misalnya pengajian peringatan dijak ngaji serius titik mana? Istilah kan? Iya. Tapi kalau guyu sampai ke poyo-poyo, wah, itu kan namanya jelek yang ingin mendapatkan dukungan. Makanya saya sebagai ustaz dan kiai itu kadang rodok bingung karena tuntutan jamaah yang datang itu nafsu. Ustaz, jamaah di sini senangnya guyu, Ustaz. Requestnya itu kayak gitu Bapak. Requestnya kalau kayak humoris itu suwun Ustaz. Iki sing ngomong lillahi ta'ala apa lisaiton kira-kira. Minal jinnati. Ini ayat ini betul-betul itu walau aja maka kasratul khabis. Akhirnya nanti ada ayat wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kau campur antara hak dan batil. Iki jane ngaji apa pelawak jane? Betul enggak? Jane ngaji itu kan seharusnya wal yabku kasiran, disuruh perbanyak menangis. Disuruh sedikit tertawa, karena tertawa itu menjadikan hatinya keras. Tapi karena jamaahnya itu sudah milenial, akhirnya ustadznya ketularan. Makanya ustadz kiai yang ukhram itu kan nggak laku itu. Dan semoga kita istiqomah dan tolong memang kita itu tidak bisa melihat kebaikan secara hakiki tanpa campur tangan Allah itu. Allahumma arinil haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila warzuqni istinabah. Ya Allah, perlihatkanlah yang benar adalah benar untuk melakukan kebenaran itu, dan perlihatkanlah yang salah adalah salah, dan berikan kemampuan untuk menjauhinya. Perhatikan, jadi ketika kita ngaji berdasarkan nafsu itu pasti pilih yang enak-enak. Makanya ada keterangan bahwa neraka itu diikuti oleh kesenangan nafsu, sedangkan surga itu diikuti oleh yang dibenci oleh nafsu. Contoh yang paling gampang, dengan pilih mana sih, tidur atau tahajud? Kalau nafsu pasti pilih tidur. Dengan pilih mana sih, sedekah atau mengumpulkan uang? Kalau nafsu mengumpulkan. Dengan pilih mana, semangat ibadah atau malas-malasan? Kalau nafsu, kalau bisa usah malas tapi duit.
Itu malas tapi sukses. Sing ngomong ngene ku min a'udzubillahi minasyaitonir. Perhatikan, Quran ini didapatkan dengan penuh perjuangan. Perhatikan, ayat demi ayat itu ada ujiannya. Ayat demi ayat itu ada ujiannya. Panjenengan itu kan kepengen viral seperti air zam-zam, tapi tidak mau tempatnya Siti Hajar. Itu kan minta dihajar seperti itu. Kapan? Sekarang kan gampang untuk viral. TikTok di Suramadu masuk penjara karena dia orientasinya adalah terkenal, viral dan sebagainya. Segala macam cara itu namanya terkenal yang instan. Kalau terkenal instan itu biasanya robohnya itu mudah, betul nggak? Tapi kalau yang saya lihat maksudnya, ketika seperti Bang Roma Irama misalnya, dalam tanda kutip ya, berangkat dari bawah, bukan audisi yang dulu AFI macam-macam. Orang itu kalau berangkat dari bawah dan sebagainya itu insya Allah lebih kekal. Tapi orang itu kalau karbitan terkenal, karbitan pinter, karbitan jabatan, biasanya gampang roboh. Dan dulu ingat bahwa Siti Hajar itu tidak kepingin terkenal, tapi diterkenalkan Allah. Walillahil asmaul husna. Pilih dengan kepingin terkenal sendiri, apa diterkenalkan Allah? Apa diterkenalkan setan? Setan ngomong, kalau kamu sama Allah kesuwen, butuh poso, butuh tahajud, butuh sedekah, kesuwen toh. Enak sama aku, akhirnya suki mendadak ternyata duit tuyul. Gimana Pak Khairul, sabuknya sudah dibakar, susunya ini, susu. Saya dulu susu nak warung di Lembaga, susu. Berarti ada susunya kan? Susu duit. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Betul nggak? Betul ayat tadi itu. Walau aja bakal kathratul habis. Ada orang terkenal sedikit aja kemudian lalat-lalat pada berbondong-bondong. Tiba jangan sampai kita itu menjadi kiai terasi. Jangan sampai kita itu menjadi artis terasi. Ya, jangan terjebak dengan pendukung yang banyak. Jangan terjebak dengan pendukung yang banyak, jangan terjebak dengan pasien yang banyak. Lalat itu pasti mencari channelnya bangkai. Kalau lebah pakai cari channelnya madu. Pak Khairul kemana? Lalat atau istri madu? Lihat kondisi. Kalau api ditinam madu, ya Allah. Pak Khairul paham ya Allah. Iya, jadi aku ini madu apa lalat ya? Kalau madu pasti cari channel yang baik-baik, betul nggak? Karena madu itu dihasilkan dari apa? Intisari bunga, intisari, betul nggak? Itu jauh dari intisari semua itu. Dan yang datang pasti yang baik, makanya baik ketemu baik, nyambung kepada tahiyat akhir. Nyambung di situ. Siapa yang jelek gak akan bisa bertahiyat. Tahiyat kepada Allah, pada Nabi dan orang-orang. Itu ketemu yang baik-baik. Kotor sedikit aja gak bisa. Paham maksud saya? Kotor sedikit aja gak bisa. Silakan jangan membaca hatinya kotor emosi. Baca Al-Quran gak akan tahan lama. Betul kan? Tapi suatu saat ketika hatinya muat itu mau Allah saklung buat 2 juz. Dan itu 1 tahun gak ngaji lagi. Sadaqallahu aladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang masalahnya Lulus itu ya. Saya terselamatkan karena HIV. Oh gitu gitu. Yang pernah saya cerita itu Lulus. Begitu. Saya mau operasi. Ya. Oh. Terus jadi waktu itu saya mau operasi. Ya. Jadi merinding. Jadi si dokter spesialis ortopedi itu sudah memberi gambaran bahwa kamu kalau operasi ini
kansnya itu 35% sembuh, 35% cacat, lumpuh, atau sisanya lewat. Innalillah. Iya.